Halo semuanya, kembali lagi di channel Thalastronic. Dalam tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara mereduksi derau pada data sensor dengan digital median filter. Pada percobaan kali ini, kita masih menggunakan sensor cahaya berupa fotoresistor atau yang dikenal dengan light dependent resistor sebagai sinyal generator. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya, sinyal sensor akan ditangkap menggunakan fitur ADC dari microcontroller ESP32. Kali ini, sinyal keluaran sensor akan difilter menggunakan median filter. Dan pada bagian akhir dari video ini, untuk melihat performa filter, kita juga akan membandingkan sinyal keluaran sensor sebelum dan sesudah difilter menggunakan serial plotter. Yuk simak videonya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thalastronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang digital median filter. Sebelum kita membahas digital median filter, kita akan singgung sedikit tentang signal dan noise. Sensor dan microcontroller memungkinkan kita untuk mengubah fenomena fisika, biologi, dan kimia menjadi sinyal numerik sederhana yang dapat kita pelajari. Namun, raw data yang dihasilkan oleh sensor berupa sinyal keluaran sensor mungkin tidak cukup untuk mengekstraksi informasi yang diinginkan, dikarenakan mungkin masih mengandung derau atau gangguan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan dan sebagainya. Dalam percobaan kali ini, kita menggunakan sensor LDR yang dikapel dengan fixed resistansi dihubungkan pada pin GPIO02 dari microcontroller ESP32 untuk mendapatkan analog sinyal yang mungkin di situ sudah bercampur dengan noise. Oleh karena itu teman-teman, untuk mengurangi atau mereduksi noise atau derau yang dihasilkan, kita membutuhkan suatu digital filter. Dalam hal ini kita akan menggunakan median filter. Nah, median filter merupakan teknik penyaringan secara digital untuk mengurangi pengaruh data pencilan atau outlier akibat gangguan sistem atau pengaruh lingkungan. Proses yang dilakukan berupa pengumpulan data atau data sampling, pengurutan atau sorting, dan pemilihan nilai tengah urutan berupa nilai median. Nah, nilai median dipilih karena memiliki sifat lebih tegar atau robust terhadap kehadiran data pencilan dibandingkan dengan teknik lainnya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan digital filter moving average. Nah, semua tahapan ini dilakukan secara digital oleh microcontroller melalui bahasa pemrograman. Nah teman-teman, untuk memudahkan kita memahami mekanisme dari digital median filter, mari kita simak ilustrasi sederhana mengenai tahapan median filter berikut ini. Yang pertama itu adalah proses data sampling atau pembacaan dan pengumpulan sinyal atau data sensor. Ilustrasi kali ini kita akan menggunakan array untuk menampung 5 data dari pembacaan sensor light dependent resistor. Data yang telah tercatat dalam array kemudian dilakukan sortasi atau pengurutan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Untuk mendapatkan nilai median, maka kita akan memilih data pada indeks tengah array. Dalam hal ini, kita menggunakan 5 buah sampel data sehingga untuk menentukan indeks tengah array dapat menggunakan pendekatan n-1 dibagi 2, di mana n adalah banyaknya sampel sehingga nilai indeks tengah array yaitu 5 dikurang 1 dibagi 2 menjadi 2. Hal ini berlaku karena indeks array diawali dengan indeks 0 dan datum pertama dicatat pada indeks 0 tersebut. Juga panjang array ini sudah didesain menjadi panjang yang ganjil. Dalam digital median filter, hal penting yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan adalah banyaknya datum yang akan dicatat ke dalam array dan metode sorting yang digunakan sehingga proses pengurutan menjadi optimal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sorting, algorithms, dan beberapa jenisnya. Yang pertama, algoritma sorting ini sangat bermanfaat ya dan sangat vital dalam salah satu tahapan dalam merancang dan membangun median filter. Algoritma sorting ini digunakan untuk mengatur ulang array ya atau daftar elemen yang diberikan menggunakan operator pembanding pada elemen, di mana operator pembanding ini digunakan untuk menentukan urutan elemen baru dalam struktur data. Kemudian ada istilah algoritma in-place sorting. Algoritma in-place sorting ini menggunakan ruang konstan untuk menghasilkan output yang hanya memodifikasi array yang diberikan. Ini mengurutkan daftar hanya dengan mengubah urutan elemen dalam daftar. Nah, contohnya itu adalah dari algoritma in-place sorting, yaitu adalah insertion sort dan selection sort.
Kedua, algoritma pengurutan ini ya, dia tidak menggunakan ruang tambahan lagi atau apapun untuk menyortir daftar dan untuk mengimplementasikan algoritmanya sendiri. Sehingga memang sangat hemat memori metode insertion sort ini. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan menggunakan insertion sort untuk proses pengurutan data ya, dari raw data kemudian kita akan urutkan dengan menggunakan metode insertion sort. Apa sih insertion sort itu? Insertion sort itu adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja mirip dengan cara kita mengurutkan kartu remi pada saat bermain poker. Simpelnya, insertion sort ini sangat efektif untuk mengurutkan data yang terbatas, tetapi sangat tidak efisien jika diterapkan pada data dengan skala yang besar. Nah, keunggulan daripada insertion sort ini antara lain adalah simple implementation. Kedua, efisien untuk set data kecil. Kelebihan yang ketiga itu adalah lebih efisien dalam prakteknya daripada selection sort ataupun bubble sort. Dan yang terakhir itu bersifat adaptif, stabil, in place, dan online. Oke teman-teman, untuk memahami bagaimana cara kerja atau mekanisme dari insertion sort, mari kita lihat ilustrasi sebagai berikut ini. Di sini kita sudah punya array dengan indeks 0 sampai 4, yang artinya kita punya panjang array kurang lebih itu adalah 5 dan ini ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena supaya kita dapat tepat di tengah-tengah median filternya gitu ya. Artinya median filternya itu posisinya ada di tengah-tengah array indeksnya begitu. Nah, di sini kita asumsikan bahwa array ini sudah diisi dengan nilai sensor yang telah kita peroleh dari sensor RDR gitu ya. Indeks 0 ini diisi dengan angka 3, indeks 1 isinya 2 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari insertion sort? Ini agak belibet ngomongnya ya. Mekanismenya itu adalah biasanya saya mulai dari indeks yang paling rendah dulu ya. Jadi ini prosesnya adalah proses indeks, naik indeks, naik indeks. Jadi setiap kenaikan indeks ya, indeks dari 0 ke 1 misalnya 1 ke 2, nanti akan dilakukan komparasi. Apa yang dilakukan komparasi? Komparasinya itu adalah isi daripada indeks array itu. Nanti akan dibandingkan dengan isi dari nilai indeks yang lebih tinggi. Kemudian nanti dilihat apakah lebih besar, apakah lebih kecil begitu. Nah, kita langsung saja ya. Di sini kita sudah punya isi dari indeks 0 itu adalah 3, isi dari indeks 1 itu adalah 2 ya. Kita mulai dari 0, dari indeks 0 ini, apakah 3 itu lebih besar daripada 2? Apabila iya, 3 ini lebih besar daripada 2, maka akan dilakukan shifting ya, digeser gitu posisinya seperti ini. Nah, setelah proses geser ini, maka kita akan mendapatkan array dengan susunan yang baru menjadi 23971 begitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Tadi kita mulai dari indeks 0, sekarang kita mulai dari indeks 1. 1 nanti akan kita bandingkan dengan indeks yang kedua gitu ya. Isinya itu akan kita bandingkan. Nah, sekarang isi yang di indeks 1 adalah 3 ya posisinya. Kemudian isi dari indeks 2 itu adalah 9. 3 apakah lebih besar dari 9? Apabila tidak lebih besar, maka tidak akan dilakukan shifting teman-teman ya. Itu posisinya akan tetap seperti itu ya. Sehingga kita akan memiliki array dengan susunan yang masih sama 23971 ya. Dengan cara yang sama kita akan gunakan untuk melakukan komparasi isi dari indeks 2 dengan indeks 3 begitu ya. Di mana isi indeks 2 itu adalah 9, isi dari indeks 3 itu adalah 7. Kemudian kita akan bandingkan 9 apakah lebih besar dari 7? Jika ya, maka kita lakukan shifting seperti ini. Sehingga kita bisa memperoleh array dengan susunan yang baru yaitu adalah 23791 begitu ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk indeks yang ketiga begitu ya. 3 dengan 4 begitu ya. 9 lebih besar dari 1? Yes, maka kita lakukan shifting seperti itu. Sekarang kita posisinya ada di indeks 3 nih teman-teman. Karena kalau kita naik ke indeks 4, 4 nggak bisa dibandingkan dengan indeks 5. Karena kan batas maksimum hanya pada indeks 4. Maka bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kalau kita sudah mencapai titik maksimum indeksnya, maka yang dibandingkan itu adalah indeks ketiga dengan indeks kedua. Kalau tadi indeksnya dibandingkan itu adalah selalu meningkat, 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang indeks yang akan dibandingkan itu adalah menurun. Jadi indeks 3 nanti isinya akan dibandingkan dengan isi dari indeks yang kedua. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat ya. Isi indeks 3 itu adalah 1, isi indeks 2 itu adalah 7. 1 apakah lebih kecil? Kalau lebih kecil ya, itu berarti kita lakukan shifting begitu ya. Oh,
1 lebih kecil dari 7, betul, berarti lakukan shifting. Akan mendapatkan array dengan urutan yang baru seperti ini. Dan terus dilakukan shifting ya, dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan urutan yang sudah tepat ya, di mana kita mendapatkan nilai yang terendah di indeks 0 dan mendapatkan nilai yang tertinggi di indeks yang paling maksimum yaitu 4. Sehingga susunannya menjadi 1, 2, 3, 7, 9 seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah tersusun seperti ini berarti proses sortasinya, insertion sortnya ini sudah selesai begitu teman-teman. Proses ya, insert tadi baru kita mencari nilainya yang median itu yang mana ya. Kalau berdasarkan yang tadi ya, berdasarkan ini median itu sebetulnya adalah angka yang ada di tengah, di indeks yang di tengah itu ya, dengan n min 1 begitu kan. Lebar n itu adalah lebarnya si array ya, lebarnya 5 dikurangi 1 4 ya, 4 dibagi 2 itu 2, maka nilai mediannya itu adalah di indeks yang kedua, yaitu adalah si 3 itu gitu. Nah, bagaimana kita menjawantahkan itu ke dalam sebuah program ya? Di sini saya sudah membuat program sederhana tentang insertion sort begitu ya, di mana teman-teman bisa download ya. Ini sudah saya buatkan juga file inonya dan sudah diupload ke Google Drive. Jadi teman-teman bisa download dan bisa coba langsung ke ESP32-nya atau ke program board yang lainnya begitu ya. Tinggal disesuaikan saja konfigurasi pinnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman begitu. Nah, oke, langsung aja. Di sini saya mau jelasin sedikit aja ya tentang insertion short code-nya ini. Yang pertama yang harus kita definisikan itu adalah kita ini mau bikin array sepanjang apa. Tadi kan kita konstruksi berpikirnya adalah kita kan mengambil nilai sensor dulu nih ya, nilainya terus kita storein ke array kan gitu. Nah, pertanyaannya array-nya itu mau seberapa lebar. Nah, dalam hal ini saya mau pakai istilahnya itu panjang array-nya itu adalah buff size. Saya bikin itu adalah 7 gitu ya. Nah, teman-teman boleh bikin 5, boleh bikin 3, mau bikin 9 boleh, mau bikin 33 misalnya ya, kayak angka wirid boleh, atau angka asmaul husna 99 juga boleh, yang penting dia ganjil agar mudah saja didapatkan nilai tengah indeksnya itu. Nah, kemudian di sini ada int arr ldr ya, byte size. Di sini ini adalah inisialisasi array dalam integer ya, di mana nanti nilai si sensor itu kita masukkan ke dalam arr ldr ini ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah fungsi sederhana yang saya beri nama insertion sort ya, di mana dia membutuhkan array dan juga membutuhkan bilangan bulat ya, di mana di sini array-nya yang berisi nilai sensor itu kita masukkan ke dalam fungsi ini. Nanti di dalam fungsi ini akan dilakukan mekanisme seperti ilustrasi yang sebelumnya teman-teman begitu ya. Nah, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar soal code-nya insertion sort ini karena akan memakan banyak waktu. Jadi apabila teman-teman tertarik mungkin bisa tanya di kolom komentar, atau juga teman-teman bisa email ya secara private ke email radip09@gmail.com jika teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jauh. Fungsi lainnya lagi itu adalah print array. Di sini adalah satu fungsi yang bertugas untuk menampilkan hasil sorting begitu ya. Jadi ketika teman-teman jalankan insertion sortnya, nanti teman-teman bisa bandingkan antara raw data yang belum tersusun tadi itu, kemudian dibandingkan dengan yang sudah disusun dengan menggunakan insertion sort itu ya, menggunakan print array ini. Nah, kemudian di bagian void setup hanya ada serial.begin saja ya, karena memang hasil ini akan kita tampilkan ke dalam serial monitor ataupun juga ke dalam serial plotter. Kalau saya sih lebih suka lihatnya di serial plotter ya, karena kita bisa melihat secara aktual perbedaan antara data raw dengan data hasil filteringnya begitu ya, dengan menggunakan median filter. Nah, kemudian di sini ada fungsi void loop. Di dalam void loop ini, disinilah mekanisme mengambil nilai sensor kemudian memasukkannya ke dalam array. Jadi kita bikin satu cara ya untuk memasukkan nilai sensor di storein ke dalam nilai array-nya tadi itu ya, menggunakan ini arr ldr i sama dengan analog read ya. Jadi kita isi. Nah, di sini saya menggunakan delay 100 ya. Kalau dikasih delay 1000 nggak jadi masalah ya. Jadi ini delaynya sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan juga begitu. Hasil pembacaan analog read-nya ini kita tampilkan supaya kita bisa lihat raw datanya gitu. Karena nanti kan kita mau bandingin nih raw datanya dengan hasil filteringnya itu seperti apa kan begitu ya. Nah, saya di sini tulis serial.printf ya, bla 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 ini untuk print raw datanya begitu. Nah, kemudian di sini kita panggil fungsi yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya, si insertion sort itu. Kita masukin si array-nya yang sudah mengandung raw data tadi itu, arr ldr. Kemudian size-nya kita masukin, jangan lupa ya, buff size-nya itu adalah 7. Kemudian untuk menampilkan hasil filteringnya, ya, ini saya
buat seperti ini ya, INT median value ini adalah sebuah variabel untuk menampung hasil filteringnya, karena betulnya hasil filteringnya itu adalah indeks tengahnya saja yang kita masukin ya, jadi satu nilai dari indeks tengah si array tadi itu ya, yang sudah menampung nilai raw data sensor yang sudah disortasi tentunya begitu ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan perbandingan. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Kita akan lihat secara sederhana ya dan secara visual perbedaan hasil dari filtering dengan raw data dari sensor LDR. Terima kasih. Apabila teman-teman suka silahkan like. Bila teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan subscribe. Kemudian silahkan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, saatnya kita melakukan pengujian run and test dari median filter yang sudah kita bangun ya. Berikut adalah programnya. Jadi nanti teman-teman bisa download ya langsung ya. Passwordnya juga sudah disertakan dalam video ini ya. Jadi diekstrak dulu, kemudian masukkan passwordnya, kemudian compile dan upload programnya ke dalam board apapun ya. Tidak mesti ESP32 sebetulnya. Dan ini programnya bisa jalan insya Allah. Oke, seperti biasa teman-teman, di sini kita menggunakan sensor LDR karena sensor murah meriah ya, mudah dan lain sebagainya. Analog rignya kita baca ya untuk output dari sensor, di mana LDR-nya yang ini kita hubungkan ke sumber tegangan ya 3,3 volt ini, kemudian kita couple dengan satu resistor ini ya, satu resistor ini dengan nilai yang konstan ya, ini sekitar 22K. Kemudian di sini kita yang kabel hijau ini kita hubungkan ke ADC GPIO 02 dan kaki resistor yang satunya kita ke groundedkan seperti biasa. Ini ingat ya, resistornya LDR-nya terhubung dengan si 3,3 volt. Oke, langsung saja kita eksekusi daripada banyak ngomong. Langsung aja kita buka serial plotternya. Kebetulan ini programnya sudah saya upload. Kalau misalnya mau diupload lagi juga silahkan begitu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini lagi compiling, kemudian ini lagi uploading. Jangan lupa diklik ya. Kalau mau diklik silahkan, kalau misalnya tidak bisa uploading ya, cabut dulu powernya ini, bisa jadi resistansinya masuk ke dalam GPIO 02 nya itu sedang maksimum. Kalau sedang maksimum dia nggak bisa diuploading ya. Kita cabut, kita pasang lagi. Oke, langsung saja kita cek ke serial plotter, jangan banyak ngomong. Ini kita eksekusi di sini ya. Ini adalah nilai digitalnya ya, karena resistance LDR-nya itu ada di sisi 3,3 volt ya, bukan di grounded. Maka ketika intensitas cahayanya tinggi, dia ADC-nya juga akan tinggi ya. Ketika intensitas cahayanya rendah, maka ADC-nya juga akan rendah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini ya responnya. Yang biru itu adalah raw datanya ya, itu adalah output dari sensor LDR. Sedangkan yang orange itu adalah output dari filter digital ya, dari digital median filter begitu ya. Kita bisa lihat di situ ya, ripple-nya banyak sekali dari output sensor ya, begitu. Ada noise atau draw begitu ya, karena kalau kita bicara tentang stabilitas di sini hanya menggunakan sumber cahaya ya, dari lampu begitu. Kemudian kalau kita bicara logika harusnya agak stabil gitu ya, karena anggap saja lampunya dengan intensitas yang stabil meskipun juga dia ada frekuensinya begitu ya, dimming frekuensinya sekian hertz begitu. Nah, ini kita lihat performa dari median filternya yang orange ini cukup baik ya. Coba kita halangi ya. Nah, ini intensitas cahayanya ya. Untuk mengurangi intensitas cahaya saya perlakukan seperti ini. Nah, lihat itu respon dari median filternya ya, cukup baik ya. Oke, sampai sini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Apabila teman-teman suka jangan lupa di like, kalau nggak suka ya di dislike aja. Terima kasih.